Selamat malam dan bagus. Saya mau meluruskan Anda. Saya ini Muhammad Kacek. Mau meluruskan dan bagus. Di Al-Quran tidak ada nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad SAW tidak ada di Al-Quran. Jadi Muhammad itu jangan dipleset-plesetkan. Kalau di Al-Quran nama Muhammad hanya Muhammad saja. Oh iya, ini Pak, siapa ini Pak Cornelius KC. Terus kalau tidak ada, gimana gitu Pak? Memangnya kenapa gitu? Apa hubungannya dengan orang-orang Islam ketika tidak ada Sallallahu Alaihi Wasallam umpamanya? Padahal jelas, Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya sudah gelaran gitu, sudah gelarnya. Seperti halnya Nabi Allah yang lain. Ketika Nabi Allah yang lain itu alaihissalam, keselamatan beserta mereka. Ya, sementara Muhammad Rasulullah itu, dia itu mendapat gelarnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rahmat Allah besertanya. Rahmat serta keselamatan itu beserta Muhammad gitu loh. Terus apa gitu loh? Kenapa kalau memang tidak ada, kenapa Pak Aceh gitu ya? Iya, kalau tidak ada patut dipertanyakan. Karena nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adanya di kitab lain, bukan di kitab Al-Quran. Itu artinya yang tertulis nama Muhammad di Al-Quran bukan bukan Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan pula Muhammad bin Abdullah. Lalu Muhammad siapa? Nah, ini yang perlu dijawab oleh umat Islam. Muhammad siapa yang ada di Al-Quran? Oke, saya ikuti Pak Aceh ya. Terus siapa itu? Muhammad yang berada di Al-Quran itu siapa kira-kira menurut Pak Muhammad Aceh? Kira-kira siapa gitu loh? Muhammad yang berada di Al-Quran itu siapa? Jika memang salah gitu loh ya. Coba tolong dibicarakan atau dijelaskan sama saya Pak Cornelius Aceh. Biar saya tuh ngerti gitu loh. Coba. Kalau mau tahu Muhammad yang di Al-Quran, tentu harus murtad seperti Muhammad Kacek. Kenapa? Karena jelas Muhammad itu tidak jelas di Al-Quran Muhammad siapa. Maka itu justru yang jadi pertanyaan saya. Jangan dibalikin jadi pertanyaan kamu. Loh, ya justru begini Pak Muhammad Kaceh. Kenapa harus murtad gitu loh? Ketika tidak terdapat di sana, kenapa harus murtad gitu loh? Bukannya menggali lagi gitu. Iya kan? Nah, ketika Pak Muhammad Kaceh berkata bahwa Muhammad Abdullah bin Abdullah itu tidak ada di dalam Al-Quran, ya seharusnya Pak Kaceh itu memberikan kepada saya itu rujukan dan referensi gitu loh. Dan Pak Muhammad Kaceh ini harus bisa membuktikan bahwa Muhammad bin Abdullah itu bukan sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Gitu loh. Bukan mushaf yang dikumpulkan oleh Utsman gitu. Ketika kita berangkat kepada Utsman, nah Muhammad siapa yang mushafnya itu dikumpulkan oleh Utsman sehingga menjadi mushaf Al-Quran saat ini gitu loh. Karena di dalam Al-Quran sendiri tidak dituliskan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tidak ada gitu loh. Itu semua di dalam hadis adanya. Gitu loh. Riwayat pengumpulan daripada mushaf itu sendiri itu adalah oleh para sahabat-sahabatnya Muhammad bin Abdullah. Gitu loh. Nah, Muhammad siapa kira-kira yang mushafnya itu, pewahyuan yang dia terima lalu dituliskan oleh para penulis wahyunya beliau gitu loh. Nah, itu mushafnya siapa gitu loh. Coba bisa dijelaskan enggak? Sementara kan di dalam Al-Quran itu tidak ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, tidak ada kan? Nah siapa gitu loh yang dikumpulkan mushafnya oleh Utsman? Ini Muhammad siapa loh? Kalau bukan Muhammad bin Abdullah itu sendiri.
Karena memang mereka semua dikonfirmasi di dalam hadis. Iya kan? Nah, coba buktikan sama saya, gimana itu? Dan kenapa harus murtad gitu loh? Ini dan bagus buktinya. Salatullah, salamullah, ala taha Rasulullah. Dengar. Rasulullah itu bukan Muhammad bin Abdullah, tetapi Toha. Dengarkan tadi. Loh, bagaimana pembuktiannya gitu loh. Bahkan Anda sendiri itu salawat itu dari siapa gitu loh. Salawat itu dari siapa gitu loh. Ketika Anda memanggil Toha, ya memang itu sudah Muhammad bin Abdullah itu. Nah, makanya kami itu Muhammad Kaca ya, tunjukkan sama saya bahwa yang dikumpulkan oleh Utsman yang sudah dikonfirmasi di dalam hadis-hadis sahih bahwa Utsman bin Affan, iya kan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, itu adalah sahabatnya Muhammad bin Abdullah gitu loh. Nah, kamu bantah itu, tunjukkan sama saya bahwa yang mengumpulkan mushaf-mushafnya Muhammad bin Abdullah itu, yaitu bukan Muhammad apa yang tertulis di dalam Al-Quran gitu loh. Iya kan? Karena otomatis apa yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan itu adalah merujuk kepada Muhammad bin Abdullah adalah sahabatnya sendiri. Muhammad bin Abdullah nabinya sebagai rasulnya Allah yang sudah jelas-jelas. Iya kan? Jadi Anda itu sedang menunjukkan apa dengan saya gitu loh. Ketika Anda mau mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah tidak ada di dalam Al-Quran, kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang dikonfirmasi bahwa mereka adalah pengumpul sahabatnya Muhammad bin Abdullah juga tidak ada di sana? Iya kan? Tapi dunia ini tahu sejarah penulisan Al-Quran sampai pemushafannya itu, sampai pengumpulan mushaf tersebut itu dikonfirmasi dan sudah diakui oleh siapapun di dunia ini. Iya kan? Bahwa yang mengumpulkannya itu adalah Utsman. Itu loh. Nah, siapa temannya Utsman ini? Siapa sahabatnya Utsman ini? Ya itulah nabinya itu Muhammad bin Abdullah. Nah, itu makanya dicari. Ketika kamu mau mengatakan di dalam Al-Quran bukan Muhammad bin Abdullah, maka sangkali bahwa apa yang dikumpulkan mushafnya itu oleh Utsman bin Affan itu bukan Muhammad bin Abdullah. Nah, ketika kamu tidak bisa membuktikan hal tersebut, maka gugurlah. Gugur tuduhan kamu itu. Kacek, kok kamu ini gimana gitu. Semakin memperbodoh diri kamu sendiri. Itu ya. Kamu itu hanya pencari perpuluhan saja dari jemaat gereja. Sementara kami itu hanya omong kosong. Kamu akan diagung-agungkan sama mereka, tetapi bagi orang muslim kami itu tertawakan gitu loh, Muhammad Kacek. Selamat bauda anil haq ya. Ketika kamu itu sudah menjauh daripada kebenaran, bauda anil haq, maka kamu itu biarpun jasad kamu manusia, tapi kamu itu sudah boleh dikatakan setan. Ya. Karena di dalam Bible itu sudah jelas setan itu adalah ular. Tetapi di dalam Al-Quran itu jelas bahwa setan itu ya itu bauda anil haq gitu loh, yang menjauh daripada kebenaran. Ketika kamu menjauh daripada kebenaran, maka kamu itu nyata dan jelas kamu itu adalah setan. Ya, begitu ya Tan ya. Kenapa Den Bagus jadi melayani pasokan semburing? Pantesan ditunggu-tunggu ke saya, udah kapok ya, udah nggak punya dalil lagi ya, membantah Muhammad Kacek. Kasihan lu. Aduh, dikasih sholawat pada kabur. Harusnya jangan kabur, berpikir. Karena apa? Kalau berpikir nanti setelah mati percuma. Pikiran pun tumpul. Jadi kalau sudah mati, terima nasib. Ditempatkan neraka, ya ayo. Karena sudah tidak ada lagi pintu pertobatan. Kalau saudara-saudara mau bertobat, sekarang. Loh, bukannya Pak Muhammad Kacek yang tidak menanggapi saya dan merespon saya. Itu sudah udah berapa kali itu di atas itu ya. Bahkan saya menanyakan kembali, woi kemana ini Pak Cornelius Kacek? Katanya mau menjelaskan kepada saya bahwa nama Muhammad di dalam Al-Quran itu bukan Muhammad bin Abdullah. Nah, ketika saya menyuruh membuktikan bahwa apa yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan, ya mushafnya itu bukan dari Muhammad bin Abdullah. Sementara sudah dikonfirmasi bahwa Utsman bin Affan itu
mengumpulkan mushafnya daripada mushaf-mushaf Muhammad bin Abdullah gitu loh. Itu sudah jelas, itu ada hadis-hadisnya gitu loh. Ya kan? Nah, tolong dibuktikan bahwa Muhammad bin Abdullah yang mushaf-mushafnya dikumpulkan oleh Utsman, yang hidup sejamanan dengan Utsman, Umar, ya kan, Ali gitu loh. Bukan Muhammad bin Abdullah. Nah, tunjukkan itu saja Pak Cornelius KC. Jadi nggak usah berbelit-belit kalau dengan saya. Untuk membuktikan bahwa Muhammad yang di dalam Al-Quran itu bukan Muhammad bin Abdullah, maka harus bisa membantah apa yang dikumpulkan oleh Utsman, Umar, dan Ali. Bahkan sampai mushaf Al-Quran saat ini ya ada dipegang di tangan-tangan kita orang Muslim, itu bukan Muhammad bin Abdullah, temannya atau sahabatnya daripada Umar, Utsman, dan Ali. Silakan itu dibantah. Kan sudah saya buktikan tadi di atas, dan bagus, bahwa bukan Muhammad bin Abdullah, yaitu Muhammad, namanya Rasulullah itu Toha, yang benar itu. Di mana itu? Di mana? Coba tunjukkan di dalam Al-Qur'annya. Coba tunjukkan. Coba yang barusan itu Pak Cornelius KC itu nazomkan itu, coba di mana ayat Al-Qur'annya, coba ayo tunjukkan sama saya gitu loh. Nah, sementara saya minta buktinya kalau Muhammad bin Abdullah itu bukan sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, Pak Cornelius KC itu tidak bisa membantahnya, ya kan? Bahkan mushaf yang dikumpulkan oleh Utsman, sahabatnya Muhammad bin Abdullah, itu tidak bisa dibantah di dunia ini. Itu kan bukti gitu loh, bahwa apa yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan itu adalah daripada Muhammad bin Abdullah gitu loh. Iya kan? Nah, terus mau apa lagi? Mau membuktikan apa lagi? Silakan dibantah kalau Muhammad bin Abdullah itu bukan bukan sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali gitu loh. Ketika memang mau membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan Muhammad yang ditulis di dalam Al-Quran itu, bukan Muhammad bin Abdullah, maka buktikan bahwa Muhammad bin Abdullah itu bukan sahabatnya Abu Bakar, Utsman, dan Ali. Gitu loh. Yang mushaf-mushafnya daripada Muhammad bin Abdullah ini dikumpulkan oleh Utsman bin Affan. Silakan tunjukkan itu saja Pak Cornelius KC. Gampang kan tantangannya? Gitu loh. Daripada Pak Muhammad KC ini muter-muter terus dari dulu hingga sekarang itu loh. Itu saja gitu loh. Nggak ada lagi jurus lain. Tuh bukunya Muhammad bin Abdullah, saya kirim tuh huruf Arab gundul. Silahkan dibaca. Itu silsilah Muhammad bin Abdullah itu, jelas ya. Ini Pak Muhammad KC ini sedang membuktikan apa? Saya itu ingin dibuktikan bahwa Muhammad bin Abdullah itu bukan sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali gitu loh. Kan mereka itu yang mengumpulkan mushaf-mushafnya Muhammad bin Abdullah sehingga adanya Al-Quran saat ini. Al-Quran terkumpul saat ini melalui perjuangan daripada Utsman. Iya kan? Maka buktikan sama saya, bukan menunjukkan nasabnya Rasulullah. Apa hubungannya dengan nasabnya Rasulullah Muhammad ini? Ya. Tetapi ketika Pak Muhammad KC ini mau membuktikan bahwa apa yang berada di dalam Al-Quran itu bukan Muhammad bin Abdullah, maka tunjukkan sama saya itu bahwa Utsman itu bukan mengumpulkan mushafnya dari Muhammad bin Abdullah, gitu loh. Gitu saja, itu kan simpel. Ini apaan ini pamer-pamer kegoblokan kayak begini? Aduh, Muhammad KC. Kok nunjukin nasab gitu loh. Justru yang harus dibuktikan itu bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu bukan sahabatnya Muhammad bin Abdullah gitu loh. Maka akan gugur nanti. Nanti akan gugur itu. Bahwa Al-Quran itu yang Muhammad yang tertulis di dalam Al-Quran itu bukan Muhammad bin Abdullah. Jika kamu itu bisa membuktikan kalau mereka itu bukan sahabatnya. Bukan sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali gitu loh. Iya kan? Nah, itu saja, gampang itu. Kalau mau membuktikan bahwa Al-Quran, di dalam Al-Quran itu bukan Muhammad bin Abdullah, maka kamu itu harus bisa membantah apa yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan hingga terbentuknya Al-Quran saat ini, terkumpul 30 juz, itu bukan Muhammad bin Abdullah, sahabat mereka. Dibuktikan, silakan. Jadi jelas ya Pak Cornelius KC, sudah kamu itu tidak bisa membuktikan gitu loh. Kamu itu cuma pamer-pamer apa gitu loh. Kalau saya itu nyimak saudara itu, kalau ngomong, katanya di dalam Al-Quran itu bukan Muhammad bin Abdullah, tapi kamu itu tidak bisa membuktikan. Ketika dikatakan di sana itu Muhammad bin Abdullah di dalam Al-Quran, kamu tidak bisa membuktikan bahwa apa yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan, itu loh,
itu bukan mushafnya daripada Muhammad bin Abdullah, karena memang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Gitu loh, ya kan? Nah, kami itu harus bisa membantah ketika kamu mau membuktikan bahwa Al-Qur'an itu nama Muhammad di dalam Al-Qur'an bukan Muhammad bin Abdullah, sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, maka kami itu harus bisa membantah pada dunia. Kami itu harus bisa membantah bahwa Muhammad bin Abdullah bukan sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan apa yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan itu, mushafnya itu bukan mushaf Muhammad bin Abdullah, sahabat mereka. Nah, itu baru kamu kan tokcer, kami itu akan hebat, dikatakan, oh benar sekali ini si Kace ini. Memang benar-benar luar biasa, dia sanggup membuktikan. Lah ini kami ini membuktikan apa gitu loh. Terus mengulang, sementara kami itu tidak bisa membuktikan gitu. Bahwa Muhammad bin Abdullah itu, ya, yang ditulis di dalam Al-Quran, yang terdapat di dalam Al-Quran bahwa nama Muhammad itu bukan sahabatnya Abu Bakar. Kami tuh tidak bisa membuktikan itu gitu loh. Bukan sahabatnya Utsman bin Affan. Sementara dunia mengakui semuanya siapapun orang-orang muslim, sejarah penulisan Al-Quran sampai pembukuannya itu sudah jelas dikumpulkan dari zaman Khulafaur Rasyidin gitu. Zaman sahabatnya yaitu Utsman bin Affan yang mengumpulkan mushaf-mushafnya yang telah ditulis oleh para penulis wahyu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Gitu loh. Yang langsung dikonfirmasi Rasulullah tulisannya bahkan. Gimana sih kami ini? Mereka ini hidup sejaman. Zaid bin Sabit, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Bagaimana mungkin dia itu bukan Muhammad bin Abdullah? Bagaimana mungkin Utsman bin Affan itu tidak mengumpulkan mushaf-mushafnya sahabatnya yang bukan Muhammad bin Abdullah? Gitu loh. Kami tuh cuma modal apa gitu loh ya. Nggak bisa kami tuh membuktikan. Kamu tuh cari-cari apa gitu loh. Untuk menghibur para jemaat-jemaat gereja yang kamu bodohi. Itu untuk agar kami itu nggak kembali lagi jadi sawak ke Saudi gitu loh. Kamu itu kan pernah jadi TKL gitu loh. Nah, lalu setelah kamu jadi TKL, jadi sawak di Saudi, lalu viral lah murtadin itu dapat sumbangan dana, suntikan dana dari para jemaatnya. Nah, kamu ikut-ikutan gitu loh lah. Pura-pura murtad, padahal kamu itu udah kafir dari dulunya gitu. Nah, kamu akibat tidak mau lagi jadi jongosnya, di sana jongosnya orang-orang Saudi, sehingga kamu itu jadi sawag lagi. Nah, maka kamu nipu jemaat-jemaat gereja itu, biar kamu itu dapat suntikan dana, biar kamu itu dapat fasilitas seperti rumah perlindungan dan lain-lain gitu. Ketahuan ya ini, Cornelius Kace ya. Makanya yang menyedihkan itu adalah orang-orang Kristen sendiri yang mempercayai kamu gitu. Kalau orang nggak mau ini lagi. Jadi dikatakan memang kamu itu sudah disentuh atau dijamah dari dulu, kami itu sudah kaya gitu. Tapi mana buktinya? Kami itu malah jadi sawak di Saudi. Lalu ketika pulang, banyaknya yang dijual viral murtadin odong-odong. Kamu ikut-ikutan biar kami itu dapat suntikan dana. Itu kan sungguh hal yang memalukan gitu. Bahkan ketika kamu membahas hal-hal seperti begini dan terus diulang, itu sudah membuktikan kami itu sudah tidak ada kualitas, tidak bisa ada pembuktian apapun. Karena memang susah gitu. Gitu. Ya. Jadi tidak usah lah pamer-pamer kebodohan seperti begini terus, Cornelius Kace ya. Selamat berpikir.